Halo semuanya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan video dari Gauss Seidel dan Jacobi untuk coding Python-nya. Sebelum masuk ke video ini, saya sarankan silahkan tonton video sebelumnya karena algoritmanya ada di sana, biar kalian tidak terlalu pusing melihat kode yang sudah ada di sini. Jadi algoritma alur pikir yang saya gunakan ada di sebelumnya, dan di sini saya akan hanya membahas kode. Oke, yang pertama kita akan bahas kode Jacobi. Jacobi di sini saya membutuhkan baris. Nah, baris ini kalau kalian misalnya lihat dari video sebelumnya itu menjelaskan bahwa saya membutuhkan berapa panjang ukuran dari array-nya atau matriksnya itu saya butuhkan. Karena umumnya matriks utamanya biasanya persegi, sehingga saya hanya membutuhkan barisnya saja karena kolom pasti mengikuti baris kan jadinya. Oke. Nah, berikutnya saya membutuhkan XI ini untuk wadah pembagi di sini. Jadi pembagi seluruh satu baris total itu dengan diagonalnya. Kemudian berikutnya ada X kira ini untuk menyimpan semua nilai elemen yang nantinya akan kita masukkan ke X0. Oke. Kemudian X0 ini kita dapatkan dari fungsi yang nantinya akan diinput oleh user. Jadi user bukan hanya menginput array-nya saja atau matriksnya saja, tapi juga guessing awalnya. Nah, guessing awalnya kita akan simpan dulu ke X minus. X minus ini adalah nilai sebelum, jadi perhitungan sebelumnya berapa untuk menghitung error yang ada di sini. Oke, jadi kita membutuhkan tiga wadah di sini plus satu indeks ini untuk kita masukkan ke dalam loop. Kalau kalian lihat loopnya dua-duanya menggunakan baris karena baris dan kolomnya ukurannya sama. Kembali aja ke video sebelumnya kalau kalian tidak dong. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke baris. Jadi for pertama yang mengambil setiap barisnya. Jadi setiap dia ambil baris pertama dia ambil, dia akan membagi seluruh baris menggunakan diagonalnya. Kalau baris pertama diagonalnya adalah A11 atau elemen yang berada pada kolom pertama baris pertama. Oke. Jadi semuanya satu baris itu akan dibagi dengan diagonalnya. Kemudian sum elemen ini akan saya ambil dari nilai matriks yang merupakan matriks hasil yang paling kanan. Jadi dia hanya ukurannya 4 kali 1, jadi ada 4 baris 1 kolom. Nah, saya ambil di situ untuk menjadi sum elemen yang pertama karena itu yang akan mengurangkan hasilnya dengan elemen-elemen yang ada di matriks utama yang bukan diagonal, karena diagonalnya yang kita cari. Kalau masih belum bingung, silakan kembali lagi ke video sebelumnya. Oke, untuk for yang kedua, ini adalah for untuk kolom. Jadi setiap kolomnya, jadi setelah kita ambil baris pertama, kita lihat semua kolom di baris pertama. Kita cek, apakah K sama dengan J, artinya kolom yang kita ambil itu indeksnya sama dengan J, dengan kata lain dia diagonal. Kalau diagonal tidak usah dihitung, continue aja, lupakan saja saya gitu, jadi skip gitu kan. Nah, setelah di skip kemudian kita masuk ke kolom kedua, baris pertama kolom kedua, dia nanya lagi apakah K sama dengan J. Tidak, jadi kita langsung eksekusi sum elemen yang ini kita kurangkan dengan yang tadi. Oke. Jadi kita kurangkan dengan yang kedua dikalikan dengan X2 guessing. Di guessing ini kan udah ada. Jadi indeks yang tadi dikalikan dengan X2-nya, kemudian K ini adalah indeks kolomnya, jadi minta XI yang udah dibagi di sini, saya minta kolom yang kedua dikalikan dengan X0 yang kedua juga. Jadi kalau dalam Python dia 1. Oke. XI1, X01. Kemudian kalau sudah selesai semua yang dilakukan, masukkan ke dalam X kira. Nah, ini append ini untuk menambahkan ke X kira. Tadi kan kosong kan? Dia tambahkan 1. Oke, sum elemen yang udah jadi kita tambahkan 1. Kemudian dia akan berputar lagi ke sini, maka karena masih di sini, dia akan berputar lagi. Nah, kalau udah selesai putarannya baru kita masuk ke X kira. Kalau X kira ini udah selesai, dia akan masuk ke baris kedua. For-nya, jadi loop-nya akan lanjut seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita ambil X0-nya sama dengan X kira. Artinya, oh udah beres kan, barulah X0-nya kita ganti semua. Oke, jadi yang ini tidak akan
menghitung X0 yang sudah dieksekusi sebelumnya tadi. Jadi tidak langsung diganti, beda dengan Seidel. Gauss Seidel dia akan langsung mengganti, tapi Jacobi dia tidak langsung mengganti. Oke, kemudian kita akan hitung di sini errornya. Jadi saya hitung delta dulu. Kenapa saya gunakan NumPy subtract? Ini karena dia itu adalah array. Dia adalah matrix, jadi lebih enak kalau saya pakai NumPy subtract aja. Jadi dia langsung mengurangi per elemen. Saya nggak perlu bikin for lagi. Kemudian untuk sama di sini untuk errornya saya juga gunakan NumPy divide. Artinya dia akan mengurangkan setiap elemennya aja, matrix. Beda ya dengan angka biasa dengan matrix. Jadi dia akan mengurangkan setiap elemennya. Ini membagi, kalau yang ini mengurangkan, ini membagi, kemudian dikalikan 100. Barulah saya return 2, ada X0 dan EA. Oke, jadi nanti kalau misalnya saya masukkan Jacobi A, X0 ini saya bisa return 2 nilai, X0 dan EA. Oke, oh ya, satu catatan lagi di sini kenapa saya harus menggunakan X0 seperti ini. Jadi saya men-slice bukan X minus sama dengan X0 saja. Ini karena kalau X minus sama dengan X0 saja, dia X minus ini akan otomatis berganti nilainya kalau X0 berubah nilainya. Jadi hati-hati. Ini saya menggunakan slice, jadi saya ambil seluruh elemen dari X0. Akan saya masukkan ke dalam minus, X minus. Yang berikutnya adalah Seidel. Seidel pada dasarnya hampir semua sama. Tapi di sini saya tidak perlu menyimpan ke X kira dulu. Jadi saya simpan dulu semuanya di sini kan. Setelah for ini sampai for ini beres, barulah saya masukkan ke X0. Ini tidak. Ini langsung saya ganti di sini X0-nya sebagai J. Jadi setelah perhitungan ini selesai, saya langsung ganti nilai X0-nya dan digunakan untuk perhitungan pada baris berikutnya. Ini bedanya di sini, tapi perhitungan yang lain masih sama, deltanya sama, EA-nya sama, dan yang kita return juga sama, X0 dan EA. Oke. Nah, ini untuk codingnya terlebih dahulu. Untuk pembahasan per nomornya, saya akan masukkan ke video lainnya karena sepertinya video yang ini sudah tidak cukup lagi, sudah 141 MB. Saya tidak mau mengupload terlalu banyak. Oke, silahkan ditunggu video berikutnya. Kalau ada komentar, silahkan komentar.